Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 1D PGSD FKIP Universitas Pasundan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pentingnya penguatan pendidikan budi pekerti di dalam masyarakat Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama di sini ada Vicky Aditya Nadwi Putri dengan NPM 205060139. Selanjutnya di sini ada Puji Nur Alisa dengan NPM 205060151. Selanjutnya di sini ada Nur Hayati dengan NPM 205060153. Dan yang terakhir di sini ada Anissa Cynthia dengan NPM 205060164. Seperti yang kita ketahui, pendidikan budi pekerti adalah upaya untuk membekali peserta didik melalui bimbingan dan pengajaran yang berisi nilai-nilai perilaku manusia yang dapat diukur melalui norma agama, norma hukum, tata krama, dan sopan santun, serta norma budaya atau adat istiadat masyarakat. Pendidikan karakter pada anak sekolah dasar di zaman serba digital. Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk menerapkan nilai-nilai agama, moral, etika pada peserta didik melalui ilmu pengetahuan, dibantu oleh orang tua, guru, serta masyarakat yang sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan karakter peserta didik. Halo, perkenalkan nama saya Nur Hayati dengan NPM 205060153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan karakter anak. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, dan juga watak. Adapun karakter adalah kepribadian berperilaku, bersifat, dan berwatak. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan etis siswa. Sementara secara sederhana, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai hal positif, apa saja yang dilakukan guru dan berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarnya. Menurut Samani dan Haryanto, tahun 2013. Perkenalkan, nama saya Anissa Cynthia, NPM 205060164. Di sini ada tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan agar peserta didik sebagai penerus bangsa mempunyai akhlak dan moral yang baik untuk menciptakan berbangsa yang adil, aman, dan makmur. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Pemerintah memperkenalkan program pemerintah yang namanya Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK. PPK merupakan usaha untuk membudayakan pendidikan karakter di sekolah. Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 87 Pasal 2 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. PPK memiliki tujuan. Yang pertama, membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas. Yang kedua, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. Konsep dasar pendidikan karakter. Konsep dasar pendidikan karakter tertuang dalam Permendikbud Nomor 23 tentang Penumbuhan Budi Pekerti tahun 2015. Penumbuhan Budi Pekerti atau PBP bertujuan 1. Menjadikan sekolah sebagai taman belajar. 2. Menumbuh kembangkan kebiasaan yang baik. 3. Menjadikan pendidikan sebagai gerakan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. 4. Menumbuh kembangkan lingkungan dan budaya belajar yang serasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya di sini ada prinsip pendidikan karakter atau Karakter Education Quality Standard merekomendasikan prinsip untuk mewujudkan karakter yang efektif.
yaitu yang pertama di sini mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter, mengidentifikasikan karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan juga perilaku. Dan yang ketiga, menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk membangun karakter. Yang keempat, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. Dan yang kelima, memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan perilaku yang baik. Kemudian, peran pendidikan dalam penanaman. Karakter penanaman adalah karakter yang dalam bidangnya yang pertama, pembinaan watak atau jujur, cerdas, peduli, tangguh, yang merupakan tugas utama pendidikan. Yang kedua ada mengubah kebiasaan buruk tahap demi tahap yang pada akhirnya menjadi baik. Dan yang ketiga, karakter merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa dengan sifat seseorang secara spontan untuk memancarkan sikap, tindakan, dan perbuatan. Pendidikan karakter di era digital. Ada beberapa hal yang harus dilakukan orang tua terhadap anak dalam pengasuhan digital atau digital parenting. Meningkatkan dan memperbarui wawasan tentang internet atau gadget. Jika di rumah ada internet, posisikan di ruang keluarga dan siapa yang dapat melihat apa yang dilakukan anak dalam mengakses internet. Membatasi waktu pada anak dalam menggunakan gadget atau internet, memberikan pemahaman dan kesadaran bersama akan dampak negatif dari internet atau gadget. Secara tegas melarang sesegera mungkin jika ada yang tidak pantas ditonton, menjalin komunikasi yang terbuka. Ciri-ciri generasi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, generasi digital ramai-ramai membuat akun di media sosial untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka ada. Yang kedua, generasi digital cenderung lebih terbuka, belak-belakan, dan berpikir lebih agresif. Yang ketiga, generasi digital cenderung ingin memperoleh kebebasan. Mereka tidak suka diatur dan dikekang. Mereka ingin memegang kontrol, dan internet menawarkan kebebasan berekspresi. Yang keempat, generasi digital selalu mengakses dengan Google, Yahoo, atau situs lainnya. Kemampuan belajar mereka jauh lebih cepat karena segala informasi ada di ujung jari mereka. Dampak positif 1. Sarana penyampaian informasi suatu kejadian secara cepat, tepat, dan akurat. 2. Mempermudah akses terhadap informasi baru, memperoleh informasi kapanpun dan dimanapun. 3. Media sosial mempertemukan individu dengan orang yang baru, mempertemukan individu dengan teman lama yang jarang sekali bertemu. Saran berbisnis. 1. Membantu dalam mencari informasi bahan pelajaran bagi peserta didik. 2. Media hiburan. 3. Sebagai eksistensi seseorang dalam media sosial. 4. Mempermudah komunikasi meskipun dalam keadaan jarak yang jauh. Dampak negatif. 1. Anak bersifat individual, berkurangnya tingkat pertemuan langsung atau interaksi antar sesama manusia. 2. Temperamen, kebiasaan bersosialisasi dengan media sosial, maka anak akan beranggapan bahwa dunia luar adalah ancaman. 3. Berita tanpa tanggung jawab, berita hoax, bullying. 4. Rentannya kesehatan mata, terutama mengalami rabun jauh atau rabun dekat. 5. Radiasi alat hasil teknologi membahayakan kesehatan otak anak. 6. Maraknya kasus penipuan lewat SMS, telepon, dan internet. 7. Mudahnya mengakses video porno. Keluarga, guru, dan masyarakat dalam pendidikan karakter. A. Peran keluarga dalam pendidikan karakter. Orang tua menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas perkembangan karakter anak karena keluarga merupakan penyelenggara pendidik yang paling utama dan pertama. Sebelum pendidik pendamping, ada beberapa kegiatan yang bisa orang tua lakukan, seperti memantau perkembangan perilaku anak mereka melalui buku kegiatan siswa yang sudah disiapkan pihak sekolah, aktif mengikuti kegiatan rutin atau bergilir yang dilaksanakan pihak sekolah dalam pertemuan antara orang tua dengan wali kelas dan guru-guru kelas. Selanjutnya di sini ada peran guru dalam budaya karakter di sekolah.
Guru mempersiapkan berbagai pilihan dan strategi untuk menanamkan setiap nilai-nilai, norma, dan juga kebiasaan ke dalam mata pelajaran yang diampunya. Guru dapat memilih cara tertentu dalam proses pembelajarannya. Peran masyarakat dalam pendidikan karakter: melakukan gotong royong, membersihkan tempat-tempat umum seperti masjid, sungai, dan lainnya. Masyarakat juga memainkan peran tak kalah pentingnya sebagai contoh atau model yang dapat menjadi pendorong keberhasilan para siswa dalam menerapkan nilai norma dan juga kebiasaan karakter yang baik. Kesimpulannya, karakter seseorang akan terbentuk bila aktivitas dilakukan secara berulang-ulang, rutin, hingga menjadi suatu kebiasaan. Pendidikan karakter di sekolah dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan norma-norma perlu dikembangkan dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Untuk itu, peran guru di sekolah bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik. Peran guru sebagai role model dalam pandangan anak sehingga guru akan menjadi patokan bagi sikap anak didik. Guru tidak hanya mengajar konsep karakter yang baik, tetapi bagaimana mengarahkan peserta didik untuk dapat mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Saran dari kami, pemerintah harus selalu memantau atau mengawasi dunia pendidikan, karena dari dunia pendidikan negara bisa maju dan karena dunia pendidikan juga negara bisa hancur bila pendidikan disalahgunakan. Selain mengajar, seorang guru atau orang tua juga harus mendoakan anak atau muridnya supaya menjadi lebih baik, bukan mendoakan keburukan lagi bagi anak didiknya. Guru harus memberikan rasa aman dan keselamatan kepada peserta didik di dalam menjalani masa-masa belajarnya, karena jika tidak, semua pembelajaran yang dijalani anak didik akan sia-sia. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.